Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ucapan-ucapan Erick Thohir ini gimana begitu kan? Seolah-olah kalau Pak Prabowo menang, ya sepak bola maju katanya. Logikanya gimana antara presiden dan sepak bola? Jadi regulasi itu memang kebijakan-kebijakan itu dari presiden, tapi yang melakukan itu kan semuanya kan PSSI di situ. Jangan lalu kemudian ya sepak bola ini dijadikan sebagai alat politik untuk meraup suara begitu kan. Artinya jangan dipolitisasi dan sebagainya. Jadi kalau ingin maju ya jangan sampai ya sepak bola ini ada politisasi begitu kan. Maka sejak awal saya katakan ya, sejak PSSI dipimpin oleh kalangan politisi itu tidak akan pernah maju siapapun begitu kan. Saya sudah sejak awal mengatakan begitu, selama PSSI dipimpin oleh kalangan-kalangan politisi maka tidak akan pernah maju ya sepak bola di Indonesia. Ya buktikan aja begitu kan. Bagaimana Erick Thohir, apakah mereka berhasil begitu kan selama ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau Pak Prabowo menang sepak bola akan maju. Ya, apakah Prabowo akan menentukan sepak bola atau sepak bola yang menentukan Prabowo? Itu jelas mereka begitu kan, seolah-olah ya semuanya mau dipolitisasi begitu kan. Ini pemikiran-pemikiran yang kacau ya, pantas ya. Saya menduga bahwa ya kenapa Indonesia itu sepak pernyataan seperti ini sering terjadi begitu kan ya. Pernyataan-pernyataan PSSI sekaligus menteri ya tidak tahu bagaimana situasi politik sekarang ini, malah ya dilakukan seperti itu begitu. Dalam artian pemikiran-pemikiran kok kacau begitu kan. Kok dibenturkan dengan hal itu begitu. Jokowi kurang apa 2 periode? Sepak bola kita itu aja. Seolah-olah lupa Erick Thohir ini terkait dengan kanjuruhan begitu kan ya. Bagaimana mereka, nasib mereka, orang yang meninggal di situ begitu kan. Seolah-olah mereka cuci tangan begitu kan. ini kacau ini ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu menurut saya pribadi ya yang namanya ingin dijunjung di depan seorang Jokowi ya seperti itu menteri hari ini begitu kan ya. Baperan begitu kan. Jadi masyarakat bisa memahami hal itu. Perkataan-perkataan Erick Thohir justru menimbulkan spekulasi begitu di kalangan anak muda. Wajar kalau ya Boboto, Jackmania, terus kemudian Aremania, Bonik yang katanya ingin hadir di JIS ya, mungkin dengan ini tamparan keras sebagai seorang Erick Thohir. Jangan sampai sepak bola itu dibawa ke ranah politik atau dipolitisasi atau jadi alat politik di situ begitu. Jadi ini kan kacau begitu. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. PSSI ya PSSI biar fokus kepada sepak bola, kepada timnas mereka. Kenapa pemain-pemainnya digiring untuk masuk ke 02? Itu kan intinya. Artinya kalau hal ini terjadi maka wah ini kacau begitu kan. Apalagi ya si Arhan sudah masuk ya ke 02, mereka pakai jaket Prabowo Gibran. Sepak bola itu ya kalau ingin eksis dan karirnya tetap di sepak bola ya kita harus tidak ikut masalah politik ini begitu. Coba Arhan di situ begitu kan ya. Ya bisa siap karir mereka akan anjlok. Ya buktikan aja nanti begitu kan. Karena politik dengan sepak bola itu tidak bisa disatukan begitu kan. Karena ini sebagai ajang kompetisi. Masyarakat Indonesia ya sebagai kontrol ya pemerintah hanya memfasilitasi, memberikan ruang di situ. Ya, kalau mereka berhasil maka ya Prabowo yang juga berhasil kalau dia presiden. Kan begitu logikanya begitu kan. Ini kan kebalik Erick Thohir ini begitu kan ya. Kalau Prabowo jadi presiden, sepak bola maju. Ya, ini gimana? Kebalik begitu kan di situ begitu. Seharusnya kalau sepak bola maju di situ begitu itu punya dampak kepada seorang presiden begitu kan. Bukan presiden ya terpilih lalu kemudian ya sepak bola maju, logikanya kan jauh ya. Ini saya tidak habis pikir begitu kan ya dibandingkan dengan gagasan-gagasan Anies Baswedan begitu kan ya dari JIS dan sebagainya begitu, justru ya ini mau apa lagi begitu kan ya, padahal dia sudah
berpengalaman di enter begitu kan ya. Kenapa pernyataan-pernyataan Erick Thohir selalu seperti itu begitu kan. Jadi artinya masyarakat kan sudah paham begitu. Jadi apalah daya seorang Erick Thohir ya bisa mengatakan seperti itu. Nampaknya mulai agak panik mereka begitu. Jadi ya pendukung-pendukung pemain-pemain timnas bukan tidak mungkin akan memilih si A, si B dan si C begitu kan. Tapi kalau digiring ke situ ya saya rasa kacau. Erick Thohir ya di kampanye Prabowo Gibran mau sepak bola maju pilih Prabowo. Logikanya kacau. Ini saya bacakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut hadir dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Deli Serdang, ya Sumatera Utara. Bahkan ya Erick juga turut bicara kampanye tersebut. Ia meminta masyarakat dan relawan agar memilih paslon 2 jika ingin sepak bola nasional maju. Siapa yang mau sepak bola ya Indonesia maju, pilih siapa, kata Erick yang berlangsung disahuti Prabowo oleh para masyarakat dan relawan di stadion ya Baharudin Siregar ya Deli Serdang. Bahkan satu sisi mengatakan Menteri BUMN ini juga menyebutkan rekonsilitas Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2024 sebagai contoh yang baik bagi kaum muda. Inilah contoh baik ya Indonesia ya ketika dua negarawan bersatu ya eranya anak muda Indonesia ya sudah lahir. Ini gimana begitu? Artinya konsep dari pemikiran seorang Erick Thohir jauh dengan kata itu begitu. Ambisius banget mereka begitu kan. Apakah karena mungkin dampaknya mereka tidak terpilih menjadi cawapres? Ya, iya, saya tahu betul begitu karakter sebagai seorang Erick Thohir begitu kan ya. Bagaimana bagaimana dengan yang lain ya. Situasi politik hari ini masyarakat itu tidak bodoh begitu kan. Jadi sampai-sampai hari ini ya Pak Jokowi dibela, Prabowo dibela sana sini. Apa maksudnya? Ya maksudnya tujuan mereka ya tetap posisi aman lah ya. Bahkan ya mereka adalah wali kota Medan Bobi Nasution ya bersama istri juga ya Ketua MPSSI Kaisang ya beserta istri Erina Gudono ya juga menyatakan bahwa Gibran juga membangun stadion. Ini gimana coba bayangkan. Sedangkan Anies Baswedan DJ standar FIFA, terus kemudian punya prestasi luar biasa, santai-santai aja kok begitu kan. Apa sih prestasi si Erick Thohir, coba bayangkan ya. Ya klik di kolom komentar barangkali teman-teman bisa menjawab ya apa prestasinya begitu kan. Saya kira masih jauh begitu kan. Bagaimana BUMN sekarang? Sudah ada 7 BUMN yang dibubarkan si Erick Thohir begitu kan. Apakah masih mau berbicara ya keberlanjutan di situ begitu kan. Sepak bola ya itu aja mereka. Jadi masyarakat itu bisa menilai dan bisa memahami apa yang sebenarnya mereka lakukan begitu kan. Bahkan satunya ada yang mengatakan ini berita lucu ya, sehebat-hebatnya PMN dia ya, Presiden Amerika, Cina dan Rusia nggak ada yang pernah juara dunia. Apalagi ini menggantungkan sama seorang presiden. Mau sepak bola maju ya jangan Anda ya ketuanya. Betul begitu kan. Apa yang kita lihat? Jangan-jangan ya Erick Thohir sudah lupa begitu terkait dengan kanjuruhan yang ada selama ini. Bisa saja terjadi begitu kan. Jadi masyarakat diasumsikan seperti itu kacau begitu ya. Kurang apa coba pemimpin itu ya, seorang presiden itu tidak bisa dikaitkan dengan sepak bola, dengan olahraga ya. Karena apa? Karena mereka punya bidangnya masing-masing di situ begitu kan. Amerika pernah juara enggak ya? Terus kemudian India pernah juara enggak? Yang lain juga pernah juara enggak? Apakah faktornya sebagai seorang pemimpin? Sebagai faktornya sebagai seorang presiden? Tidak juga. Mereka faktornya karena memang punya spirit ya yang luar biasa. Terus kemudian ruang lingkup mereka berikan ya kepada anak-anak muda Indonesia, apalagi pelatih di situ. Maka saya katakan sejak awal, selama PSSI dipimpin di kalangan oleh politisi, tidak akan pernah maju. Ya camkan itu begitu kan. Camkan itu apalagi dipimpin Erick Thohir. Wah, ya ujung-ujungnya ya di briefing ya ke 02 dan sebagainya. Buktinya ada arahan begitu kan ya. Saya sebutkan aja di situ.
Coba lihat saja Arhan sudah pakai kaos Prabowo ya karena memang istrinya itu anaknya si Andre di situ begitu kan. Tapi kan setidaknya karir dari sepak bola itu jangan terjerumus di situ. Apalagi ya tahu sendiri kondisi di Indonesia. Kalau sudah pensiun dari timnas itu sudah tidak laku mereka begitu kan. Ya lakunya mungkin di Liga 1, Liga 2 dan sebagainya. Tidak bisa berkiprah di kancah internasional. Ya akibatnya kalau masalah politik sana sini siapa yang mendukung coba bayangkan ya. Ya kita tunggu saja Arhan di situ begitu bisa saja nanti merosot karir mereka begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.